terakhirlah perbuatanmu, dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Besar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Besar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya.
Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya harap pasti baik-baik saja. Berkat Tuhan yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara selama 1 minggu ini. Tolong lambaikan tangannya yang mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji menyembah, kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Biarkan api Tuhan membakar siap kita.
yakin Tuhan, Kau yang memberi kemenangan bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam sujud hadirat-Mu, hampiri rasa kasih karunia-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pada kesempatan malam hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau kasih sedikit waktu buat Tuhan. Kita mau ingat akan kebaikannya. Tuhan kasih kemenangan bagi kita. Tuhan kasih kesembuhan. Dan Tuhan kasih segalanya buat kita.
Kita percaya Tuhan, masa pandemi ini akan berakhir Yesus. Karena nama-Mu yang besar, nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Telah nama di atas segala nama, Kau Raja di atas segala raja. Kita saling menguatkan satu sama lain. Kita berpegang teguh pada Tuhan. Kita menyatakan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang terbaik. Kau hanya menyembah-Mu. Mukjizat pasti terjadi. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mujizat Tuhan akan terjadi di tempat kalian berada. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan melawat kita satu persatu. Haleluya Yesus. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi. Kesembuhan nyatakan dengan iman. Kesembuhan Terjadi di sini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya berharap kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, serta mengalami berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya menyiapkan hati kita dan kita ambil waktu untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini terima kasih untuk kesempatan kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami supaya firman-Mu memberi kekuatan bagi kami yang lemah, memberikan pengharapan, penghiburan, dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema Dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke-76 adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sebagai Kepala Negara, Bapak Presiden Joko Widodo ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia agar bersama-sama menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19
yang semakin panjang ini. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan selesai. Tidak ada seorang pun ahli yang bisa memprediksi akhir dari pandemi ini. Sebagai bangsa kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, melainkan harus bersatu dan bangkit untuk mengatasi pandemi ini. Sedangkan Indonesia tumbuh dimaksudkan agar kita bertumbuh ke arah yang lebih baik dalam segala segi, baik pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan sumber daya manusia. Secara ekonomi kita harus berjuang, tidak boleh menyerah, sekalipun kondisi sekarang ini sedang tidak baik. Kita harus optimis untuk masa depan yang cerah. Kita harus terus menumbuhkan kualitas sumber daya manusia agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kita bercita-cita, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, yang disegani oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sebagai orang percaya, kita juga harus meresponi tema tersebut, sehingga saat ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema pribadi yang tangguh dan tumbuh. Sebagai orang percaya, menjadi pribadi yang tangguh dan tumbuh tidak bisa dipisahkan dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga melalui sharing ini saya berharap akan menguatkan iman saudara dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam kehidupan ini. Pribadi yang tangguh adalah sebutan bagi pribadi yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi atau menimpanya. Pribadi yang menganggap sesuatu yang terjadi itu ada berkat dari segi positifnya. Sedangkan pribadi yang tumbuh adalah sebutan bagi pribadi yang sehat secara mental dan spiritual, sehingga menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata demikian, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang tangguh dan tumbuh? Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah mengenal Allah. Firman Tuhan dari Daniel 11 ayat 32 berkata demikian, "Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak." Amin. Dalam kitab Daniel menubuatkan tentang zaman akhir, di mana banyak kesulitan dan aniaya akan dialami oleh umat Tuhan. Kelompok orang yang menentang Tuhan Yesus disebut antikris, akan membujuk orang percaya agar meninggalkan Tuhan Yesus dan menjadi murtad. Kata-kata licin yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan yang diputar balikkan, sehingga menjadi senjata untuk menipu orang Kristen. Mereka yang tidak kuat imannya akan mudah goyah dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tetapi bagi yang mengenal Tuhan dengan segenap hati akan tetap teguh berdiri. Mereka tetap tangguh menghadapi pencobaan, bahkan aniaya dan kematian sekalipun. Rasul Paulus pun mengalami arti aniaya dan memikul salib sehingga ia bisa berkata, Filipi 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Kalau Paulus masih diberikan kesempatan hidup, artinya untuk melayani Kristus dan memberitakan Injil. Tetapi seandainya ia mati, karena salib Kristus merupakan keuntungan, sebab tugasnya sudah selesai dan ia akan pergi ke surga, tempat yang mulia dan tanpa air mata. Ada upah yang besar di balik jerih lelah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Adalah sangat indah apabila setiap orang percaya mengenal Tuhan secara pribadi. Filipi 3 ayat 10 berkata demikian, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi? Yang pertama, melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita yang membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, dan semakin mengenal Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Semakin sering kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan semakin bertumbuh, sehingga kita menjadi pribadi yang tangguh. Untuk kesekian kalinya saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk mempunyai disiplin dalam bersaat teduh. Layaknya makan secara teratur, demikianlah kita harus memberikan makanan rohani secara teratur bagi manusia rohani kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami pengenalan akan Tuhan adalah melalui pengalaman hidup bersama Tuhan. Bila kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, setiap kesulitan dan pergumulan hidup justru bermanfaat untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Kita bisa mengenal kehendak dan rencana Tuhan yang seringkali berlainan dengan keinginan kita. Melalui hal ini kita bisa memahami bagaimana Tuhan bekerja untuk menolong dan menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita berada dalam lembah-lembah kekelaman. Sebuah pohon yang bertumbuh bila memiliki akar yang sehat dan menyerap unsur hara dalam tanah, menerima sinar matahari yang cukup untuk membantu proses pembuatan makanan atau yang disebut dengan fotosintesa. Dan jangan lupakan juga, melalui angin dan berbagai penghalang akan membuat pohon semakin kuat. Demikian pula pengenalan akan Tuhan bertumbuh apabila kita mendapatkan makanan rohani, bahkan kesulitan hidup pun akan membuat kita menjadi semakin kuat. Bertumbuh dan mengenal Tuhan akan membuat kita memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan. Dia jauh lebih besar dan lebih hebat dari semua musuh, masalah maupun tantangan kehidupan kita. Dia lebih besar dari segala sakit penyakit. Amin. Dia jauh lebih besar dari segala kesulitan keuangan maupun resesi yang sedang terjadi. Amin. Tuhan mengatasi segala persoalan hidup. Hal ini akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin tangguh dan semakin bertumbuh bersama dengan Tuhan. Intinya, mengenal Tuhan dengan benar secara pribadi akan menolong kita menjadi pribadi yang tangguh dan terus bertumbuh. Bagian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang tangguh dan tumbuh adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Matius 26 ayat 41 berkata demikian, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kehidupan kita selalu berada dalam arena peperangan rohani antara manusia roh dan manusia daging. Kadangkala manusia daging begitu kuat sehingga seseorang menjadi tak berdaya ketika datang pencobaan, sehingga kalah karena manusia rohnya lemah. Manusia daging akan menjadi semakin kuat keinginannya bila kita memberi kepuasan kepada keinginan daging dan menjauhkan diri dari Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Roma 8 ayat 7. Manusia daging adalah berlawanan dengan keinginan roh. Galatia 5 ayat 17. Keinginan daging bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan daging menuju kepada maut. Roma 8 ayat yang ke-6. Cara untuk mengatasi keinginan daging adalah 1. Menyalibkan hawa nafsu dan keinginan daging. Galatia 5 ayat 24 berkata demikian, "Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Menyalibkan daging berarti meninggalkan keinginan dosa dan memakukannya pada salib Kristus. Artinya, kita memiliki komitmen yang sangat kuat untuk hidup bagi Tuhan dan tidak melakukan dosa, serta hidup dalam kekudusan sesuai dengan firman Tuhan. Galatia 2 ayat 19 dan 20, ini ayat yang saya sangat suka. Berkata demikian, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus.
Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Cara untuk mengatasi keinginan daging yang kedua adalah hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh Kudus adalah pribadi yang tak terlihat, tetapi bisa dirasakan karyanya. Ia seringkali berbicara kepada kita melalui suara hati nurani kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat kita mengalami kesulitan dalam mengambil sikap atau keputusan, dan ia memberi damai sejahtera saat kita mengalami ketakutan ataupun kekhawatiran. Memuji dan menyembah Tuhan adalah cara yang paling efektif untuk kita bisa bergaul dengan Roh Kudus. Disinilah kita bisa merasakan kasih Allah yang melimpah. Kita bisa berdoa bukan berdasarkan keinginan kita, melainkan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan seringkali tidak banyak doa yang kita ucapkan, tetapi merupakan relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya, dalam keheningan dan kedamaian. Segala pikiran yang berkecamuk dan hati yang galau akan menjadi sirna saat kita merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan melebihi segala tempat yang terbaik di dunia. Itulah sebabnya Daud sangat menyukai tinggal dalam hadirat Tuhan. Dia menulis dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 27 ayat 4 dan 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur tersebut ditulis oleh Daud saat ia berada dalam pelarian. Ia dikejar-kejar musuh dan diburu untuk dibunuh. Daud menemukan tempat yang paling aman dan nyaman adalah berlindung dalam hadirat Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Daud menjadi pribadi yang sangat tangguh, mengalahkan singa dan beruang, mengalahkan Goliat, dan mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Kata bersekutu memiliki arti bergaul karib. Ini menjadikan hubungan kita dengan Tuhan seperti sahabat, bahkan seperti bapa dengan anak, sehingga kita semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menulis dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mari kita belajar dari Daud, bangunlah sebuah gaya hidup yang senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mengalami intimasi dengan Roh Kudus, dan mengalami penyertaannya dalam kehidupan kita. Bila Anda telah mengalami hal ini, maka saya yakin akan menjadi sebuah persekutuan dengan Tuhan yang sangat indah, dan tak akan Anda tinggalkan demi sesuatu yang lain. Bahkan ketika Anda bangun pagi, tidak ada hal lain yang lebih Anda rindukan selain bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tangguh dan tumbuh adalah memiliki sikap pemenang. Sikap adalah respon kita terhadap sesuatu yang terjadi. Sikap seseorang menentukan seseorang apakah berhasil atau gagal, kuat atau lemah, menang atau kalah. Seseorang yang tangguh akan selalu kuat dalam menghadapi pergumulan hidup apapun. Seseorang yang bertumbuh dalam sikap menjadi semakin baik, maka ia sedang berproses menjadi pribadi yang tangguh. Bagaimana supaya kita bisa memiliki sikap pemenang dalam kehidupan kita? Yang pertama, miliki sikap positif. Sikap positif memandang apapun yang terjadi, bahkan kondisi buruk sekalipun, dengan sikap yang baik. Sikap positif penuh dengan optimisme, antusias, dan ucapan syukur. Bahkan ketika berada dalam kegagalan dan kondisi buruk,
akan tetap dapat melihat sisi positif yang sedang Tuhan kerjakan. Sikap positif memandang Tuhan jauh lebih besar dari segala masalah dan persoalan. Sikap positif tidak takut kepada keadaan, tapi selalu waspada. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat tersebut memberi pesan kepada kita, dalam situasi apapun, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang dengan sikap positif bisa melihat dengan iman bagaimana cara Tuhan bekerja. Sebaliknya, orang yang bersikap negatif akan tertutup mata rohaninya. Tanggal 7 Agustus 2021, sebuah peristiwa viral. Seorang dokter berinisial MA nekat membakar bengkel di sebuah ruko 3 lantai di Tangerang. Bermula dari ia positif hamil, pacarnya menolak bertanggung jawab karena tidak direstui oleh orang tuanya. Akhirnya ia membakar bengkel tersebut dan ada 3 orang korban yang tewas, yaitu pacarnya dan kedua orang tuanya. MA ditetapkan sebagai tersangka dan diancam hukuman mati dengan pasal pembunuhan berencana. Ini adalah contoh ekstrim ketika seseorang menghadapi masalah dengan sikap yang negatif. Sikap negatif kadang membuat seseorang menjadi kalap, gelap mata, sehingga melakukan aksi nekat yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sesungguhnya, apabila ia bersikap positif, masih banyak jalan bisa terbuka. Ia masih punya masa depan, nama baik, karir, dan masa depannya tidak hancur. Yang kedua, supaya kita bisa memiliki sikap pemenang adalah miliki sikap yang tidak mudah menyerah. Ada pepatah mengatakan, selalu ada jalan apabila ada kemauan. Menyerah dengan keadaan yang penuh masalah dan tantangan merupakan tanda seseorang memiliki sikap pecundang. Sebaliknya, seorang pemenang akan memiliki sikap yang terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Para pahlawan telah berjuang sampai titik darah penghabisan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ini yang seharusnya menjadi mentalitas setiap warga negara Republik Indonesia. Sikap petarung atau tidak mudah menyerah atau sikap pemenang didasari oleh kuasa Tuhan di dalam diri kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia." Roma 8 ayat 37, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Keyakinan akan roh Tuhan di dalam diri kita membuat kita menjadi pribadi yang tangguh dan terus bertumbuh menuju proses kemenangan. Jadi ada 3 kunci menjadi pribadi yang tangguh dan tumbuh. Yang pertama adalah mengenal Allah. Yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, miliki sikap pemenang. Di masa pandemi ini, saya melihat banyak teman-teman saya di Facebook. Ya, satu contoh misalnya, ada seorang ibu yang memiliki 3 orang anak, 1 usia SMP dan 2 usia SD. Suaminya dipanggil Tuhan karena COVID, dan ibu ini adalah ibu rumah tangga. Tapi dalam keadaan seperti ini, dia berjuang. Dia melakukan segala usaha yang dia bisa lakukan untuk mempertahankan hidupnya. Dari yang tadinya ibu rumah tangga, kemudian dia memasak dan menjual masakannya dan menjajakan dari rumah ke rumah. Dia kulaan buah-buah dari pasar dan kemudian dijual baik secara online maupun secara langsung. Dan saya melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Jika ada orang yang mau berusaha untuk berjuang, kita percaya bahwa setiap kita diberikan kreativitas, diberikan talenta, diberikan semangat
untuk kita tetap bisa bertahan. Dan inilah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi, bagaimana supaya kita bisa menjadi Indonesia yang tangguh. Jika setiap kita tangguh menghadapi segala keadaan, segala masalah akibat pandemi ini, dan percayalah kalau kita tangguh pasti kita akan menjadi lebih daripada seorang pemenang. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh dan terus tumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu melalui firman-Mu ini Tuhan. Engkau mengetahui setiap keadaan kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini sedang bergumul dengan pergumulan kami masalah yang begitu berat. Kami percaya firman-Mu berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini membangkitkan motivasi kami untuk kami tidak menyerah dengan keadaan. Tetapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami sanggup dan di dalam Tuhan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari saatnya kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, baik persembahan syukur, persepuluhan maupun persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Saya ingin mengajak walaupun kita melakukan ibadah online, mari dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur tetap kita membawa persembahan. Baik persembahan syukur maupun perpuluhan dan persembahan untuk rumah Tuhan. Jika Bapak Ibu punya rekening, silakan bisa transfer melalui rekening gereja. Tapi jika tidak, silakan persembahan dikumpul di rumah masing-masing dan dibawa ketika Bapak Ibu Saudara datang ke gereja atau dititipkan melalui gembala-gembala iCare Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat pemeliharaan-Mu atas setiap jemaat Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk berkat-Mu ya Tuhan, secara rohani kami dikuatkan dengan firman Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan membawa persembahan kami. Tuhan, apapun yang kami bawa, sekecil apapun Tuhan, Engkau tidak pernah memandang jumlahnya. Tapi biarlah kami memberi dengan sukacita Tuhan Yesus. Baik persembahan syukur, persepuluhan maupun persembahan untuk rumah Tuhan. Kami percaya bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, baik keluarga demi keluarga, setiap usaha dan pekerjaan dari jemaat Tuhan. Anak-anak yang menembus studi, diberkatilah studi mereka dan juga masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tibalah saja kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat dimanapun kita berada, kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, segala usaha dan pekerjaanmu, studi dan juga masa depanmu, supaya engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Allah akan jadikan engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, Amin.